Tapi Angelin itu bukan Angelin memanggil, tapi Angelin kaget gitu loh. Nah, pada saat itu Agus nggak tahu apa yang terjadi, tapi jam 7 malam dia diperintahkan untuk mengubur. Itulah keterangan yang saya dapat. Baik. Dan saya dengar sendiri dari seorang anggota menelpon Agus di sebelah saya di TKP pada saat ditemukannya kuburannya Angelin. Baik. Makanya begitu berapa jam ke depan saya kaget, kenapa tiba-tiba muncul bahasa bahwa Angelin meninggal karena kekerasan seksual. Saya sangat tidak percaya itu. Ya, Bang Hotma, kita juga sudah terhubung dengan Bang Aris Merdeka Sirait dari Komnas Perlindungan Anak yang terus mengawal kasus ini. Selamat malam, Bang Aris. Selamat malam. Ya, Bang Selamat Aris, malam. kami masih menunggu Anda untuk tiba di sini, tapi kemudian tadi Iya, yang macet, sudah sangat berkeberatan oleh Bang Hotma adalah ketika banyak sekali pihak-pihak yang bagi kuasa hukum Ibu Margeriet membiaskan kemudian informasi yang belum jelas begitu. Seperti salah satunya kan kita tahu beberapa misalnya P2T P2A yang sudah sangat yakin dengan fakta-faktanya sendiri, lalu kemudian ada juga Komnas PA. Bang Aris punya tanggapan apa soal kuasa hukum yang siap menuntut siapa-siapa saja yang sudah membentuk opini liar? Iya, jadi Kalki, fakta di lapangan 10 Juni Angelina atau Angelin itu ditemukan menjadi mayat, jenazahnya ditemukan di rumahnya Ibu Margeriet. Saya tidak mengatakan bahwa siapa yang melakukan, tetapi seisi rumah itu harus bertanggung jawab karena ada sosok seorang anak meninggal dunia. Oke. Jadi itu yang kita sampaikan kepada publik, ada fakta di rumah itu, di rumah ibu angkatnya, Angelin itu meninggal dunia. Lalu tentu ini harus dimintai pertanggung jawab seisi rumahnya. Gitu loh, Balkis. Oke, tapi Anda yakin sekali saat Anda kemudian mengatakan beberapa waktu lalu bersama kami juga Bang Aris soal bercak darah yang ada di kamar Ibu Margeriet. Nah, itu keterangannya, jangan salah, saya luruskan lagi, itu adalah hasil apa yang ditemukan oleh forensik, di mana dinyatakan bahwa di rumah, di kamarnya Agus ditemukan bercak darah yang sudah mengering, lalu kemudian bercak darah yang ada di kamarnya Ibu Margeriet di situ, dan itu disampaikan oleh Kapolresta Denpasar. Jadi itu saya harus luruskan. Sekali lagi mau saya katakan, fakta menunjukkan ada orang meninggal atau Angelin meninggal di rumah ibu angkatnya. Lalu tentu kalau polisi harus minta pertanggungjawaban siapa, seisi rumah yang di dalamnya adalah ibu angkatnya. Itu fakta gitu loh. Satu lagi Bang Aris, tadi Anda kalau itu soal saat pembunuhan. Satu lagi Bang Aris, saat Anda mengatakan Anda masuk ke dalam ruangan atau rumah Angelin, Anda mengatakan rumah ini tidak layak huni karena bau dan kotor dan bau anyir yang Anda ceritakan ini kemudian membuat Anda sangat curiga, sangat menaruh curiga dengan pemilik rumah. Iya, tanggal 24 Mei itu saya diberikan kesempatan oleh Ibu Margeriet itu untuk masuk ke kamarnya Angelin. Ya, bersama-sama dan disaksikan wartawan, dan saya didampingi oleh polisi dari Polsek Denpasar Timur. Jadi semua menyaksikan bahwa kondisi itu menurut saya selain itu tidak layak dihuni oleh siapapun, bukan hanya Angelin, karena aromanya itu aroma yang sangat menakutkan. Waktu itu membuat saya itu merinding bahwa ini baunya aneh, ada anyirnya, ada bau anjingnya, kotoran anjing dan sebagainya. Jadi feeling saya waktu itu dalam hati, saya tidak menyebutkan kepada siapa-siapa, ada sesuatu yang terjadi di sini. Saya garis bawahi ya, Bang Aris bilang ada persekongkolan jahat yang terjadi. Iya, sebentar dulu ya. Lalu kemudian setelah saya curiga dengan itu, saya cari informasi lain termasuk dari gurunya dan sebagainya. Akhirnya saya dengan mengedepankan praduga tak bersalah, saya mengatakan ada dugaan persekongkolan niat jahat di lingkungan sekitar itu. Nah, tanggal 10 itu tanggal 24 Mei. Lalu terbukti itu Balkis 10 Juni ternyata ada orang di dalam yang terduga sekarang ini adalah tersangka si A, itu kan seisi rumah. Gitu loh, jadi orang terdekat itu. Jadi ini fakta, saya jadi saya nggak bisa sembunyikan. Bang Hotma, seisi rumah menjadi target utama dari pemeriksaan. Tadi dikatakan oleh kemudian Bang Aris, silakan. No, bukan.
Itu karena duga-dugaan, terlalu banyak duga-dugaan. Saya kasih tahu, saya sabut satu-satu kata-kata Pak Sirait itu. Ada mayat di dalam rumah. Mesti bertanggung jawab. Seberapa jauh tanggung jawabnya? Kalau saya taruh mayat di belakang rumahnya Pak Sirait itu, dia tanggung jawab. Lihat dulu dong. Ada darah. Darah kucing, darah anjing, darah orang. Buktikan dulu. Ini kebanyakan orang cari panggung. Bicara sehingga semua ngarahnya ke Ibu Margaret. Kenapa mesti ngomong? Satu lagi pesan khusus saya pada Pak Sirait. Anda dikasih akte notaris. Anda umumkan keluar. Saya melalui sekarang ini, saya minta kembalikan fotokopi itu. Ini apa semua orang ngomong dugaan-dugaan. Ibu apa tadi TPT 2P itu. Asik nyari-nyari orang. Selama ini kemana aja? Kalau mau bilang rumah tidak layak, jangan marah nih halak kita saudara-saudara saya. Yuk Bang Sirait, kita ke kampung kita lihat berapa banyak rumah yang tidak layak huni. Udahlah, jangan ngeberat-beratin ngomong seenaknya untuk memberatkan orang. Ayo, kita dudukan pada persoalan yang sebenarnya. Cari fakta bukti baru ngomong. Saya punya buktinya. Anda baru ikut baru sekali. Jangan sok ngomong bicara di publik yang tidak ada gunanya. Untuk Bang Hotma sebentar, Bang Aris mau menanggapi. Saya suka Anda. bertengkar. Baik. Saya paling suka bertengkar pada orang-orang yang bicara tidak berdasarkan fakta. Duga-duga, fitnah-fitnah, bicara cari panggung. Saya paling suka Bang Hotma, berdebat. Bang Aris mengawal dari benar-benar Karena saya mau awal menegakkan kasus ini ada keadilan. loh. Silakan Bang Aris. Iya, saya kira Bung Hotma, kita tidak perlulah mari kita buktikan saja. Saya menghargai Bung Hotma sebagai lawyernya. Kalau saya lawyer juga saya bela Bu Margaret kok. Itu logika kan. Tentu saya kan punya hak hukum menyatakan, saya mengatakan mengedepankan praduga tak bersalah. Saya diberikan oleh Ibu Margaret itu adalah fakta, ya. Saya tidak mengumumkan Pak Hotma. Jadi saya harus luruskan, jangan hubungkan dengan orang Batak di sana, miskin banyak, nggak ada hubungannya. Kalau Anda pergi ke sana, itu pasti nggak Saya mungkin tidak bilang miskin, saya bilang tidak layak. Kan Anda yang bicara tidak layak. Memang saya mengatakan itu, memang nggak mungkin tempat yang tidak layak saya katakan layak, gitu loh. Kan itu hak hukum saya mengatakan itu kan. Gitu loh, saya harus dimintai polisi kalau misalnya ada mayat anak angkat saya mati di rumah saya kan. Itu loh Pak Hotma, saya tidak Pak Sirait, nanti ini jadi siapapun, tapi saya mengedepankan praduga tak bersalah. Saya tidak mengatakan Ibu Margaret yang salah, yang membunuh, tidak, nggak ada itu kata-kata saya itu. Patut diduga bahwa isi rumah itu harus diperiksa. Karena apa? Karena ada anak angkat yang mati di situ, gitu, selama 25 hari tidak tercium. Oke. Bang Hotma? Boleh bilang patut diduga, tapi jangan bilang bersekongkol. Itu sudah menuduh. Bersekongkol kan boleh. Gimana sih bilang azas praduga tidak bersalah? Kan boleh, kan bahasa hukumnya seperti itu. Kalau Anda saya bilang kan Bung Hotma selalu membela klien, selalu. Kalau Anda saya bilang bersekongkol untuk suatu kan kejahatan gitu mau. Loh, kalau diduga ada persekongkolan kejahatan boleh. Siapa dong. yang maksud Itu kan Anda belum bersekongkol? pasti. Saya tanya siapa yang menurut Sudah Anda dijawab Bang Hotma, bersekongkol? sudah dijawab seisi rumah. 10 Juni itu Sudah ada dijawab, orang seisi mati rumah. di situ. Dan kemudian ada tersangkanya yang sempat di situ Kalau di rumah nanti itu. tidak terbukti saya tuntut dia. Bicara. Gini, Bang Hotma, silakan. klien Anda Inilah sudah susahnya. menjadi tersangka Bicara atas dugaan kasus Pak, penelantaran membela anak. bukan membela predator. Iya, oke. Klien Anda sudah menjadi tersangka atas Misbah, penelantaran anak. Anda gitu ya. tahu nggak berapa orang terlantar di Republik ini? Saya mau tanya sama Anda, berapa orang anak kecil terlantar di Republik ini? Dan berapa orang yang menaruh hatinya mengurus anak-anak terlantar itu? Saya dengan segala Nggak usah kerendahan hati, diajarin soal berapa itu, banyak nggak usah diajarin, karena yayasan-yayasan itu adalah yang pekerjaan menelantarkan saya, orang. Bung. Nggak usah diajarin soal itu deh. Saya kan tidak mau ngasih tahu apa Bung, yang saya lakukan. Anda meninggalkan. Itu loh, jadi Oke, Bang Aris, Anda Bang Aris, Bang Hotma. meninggalkan Soal anak-anak itu. dari Samuel. Oke, sebentar, Bang. Kita Anda bicara Oke, kerjanya Bang setengah. Hotma ditahan dulu. Kita fokus ke Angelin. Bang Aris ditahan dulu, jangan ditutup teleponnya. Kita masih menunggu Anda juga sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.